Kemarin kan yang lainnya kan dapat perjamuan tuh ya Bun. Habis itu kan Romo balik ke altar. Terus Hmm. Romo kayak kayak tiup-tiup apa bersihin apa gitu di altarnya Bunda. Itu kenapa? Itu Maksudnya kenapa nggak pakai tangan aja dibersihinnya gitu? nggak bisa. Makanya kalian juga nggak boleh megang darah dan tubuh Kristus kan? Nggak boleh. Iya Disendot Bunda, itu. kita nggak dapet Bun. Kita diem aja Bun. Makanya baptis dah. Emang enak gini Walaupun doang. katekisasi sekarang masih baptisnya masih setahun lebih lagi, Bun. Nggak apa-apa, nanti jalur percepatan lewat Bunda. Nggak boleh ya. Jangan Bun, nggak boleh begitu ah. Bun, Kudu mateng dulu. Romo itu bukan niup-niup ya. Karena kami tidak menganggap roti dan anggur itu sebagai roti dan anggur. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Dan itu sangat mulia. Jadi itu hanya bisa diterima oleh mulut sang imam. Itu nggak boleh ada yang jatuh di lantai. Sedikit pun. Kalaupun ada yang jatuh tidak bisa dimakan sama Romo, dibakar. Harus terbakar habis. Karena itu beneran darah dan tubuh Tuhan. Dan kami menghargai itu dan menghormati itu. Makanya kenapa Romo itu ambil semua itu di anti-mentionnya itu namanya anti-mention. Apa tempat perjamuan itu kayak gini kan, kayak serbet kan. Iya. Nah itu namanya anti-mention. Itu buat meletakkan darah dan tubuh Kristus. Itulah mesbah. Sebenarnya itulah mesbah, tempat perjamuan itu. Jadi itu benar darah dan tubuh Kristus. Makanya nggak boleh ada satu titik pun. Sebegitu sakralnya darah dan tubuh Kristus. Sebegitu kami menghargai darah dan tubuh Kristus yang sangat mulia. Ingat, dia sangat mulia. Gitu. Dan itu membuatnya juga harus puasa loh, Kak Winter, Kak Hana. Iya. Itu nggak boleh sembarangan yang membuat juga. Dan itu tidak boleh dipegang oleh yang bukan imam. Karena kita lihat di perjanjian lama. Hanya imam besar yang bisa menyerahkan kurban, yang melakukan kurban, betul? Ada di imamat, ya. Demikian darah dan tubuh Kristus itu hanya seorang imam yang boleh pegang. Makanya kita nggak gini, tapi jadi langsung disuapin Romo. Karena kurban itu imam-imam biasa pun nggak bisa pegang. Hanya imam besar, Imam Harun. Enggak? Puji Tuhan. Nah itu. Jadi kenapa harus langsung Romo makan gitu. Seperti itu. Sama seperti di perjanjian lama, seperti itu juga yang kita lakukan. Gitu. Makanya Bun, yang dibagiin banyak itu. itu antidoron. Jadi itu adalah pinggiran-pinggiran dari roti itu. Fosfora. Nah, itu jadi sisanya itu namanya roti berkat. Ingat, Yesus juga memberkati orang dengan roti kan? Dengan ikan dan roti. Nah, itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, itu berbeda. Berkat dengan tubuh Tuhan beda. Yang roti untuk perjamuan itu tubuh Kristus, roti yang sisanya itu adalah berkat. Jadi memang iman orang ortodoks ini nggak main-main, Kak. Kami begitu patuh gitu. Jadi makanya aku kemarin miris ketika ada yang bilang, Kak, itu yang bikin roti itu apa sih yang di Protestan itu? Itu malah yang pakai kerudung muslim-muslim yang megang. Tubuh Kristus nggak bisa dipegang sembarangan orang, nggak bisa. Hanya imam besar, ingat. Hanya imam. Nggak boleh nggak. Karena itu peraturannya. Jadi seperti itulah ketaatan orang-orang ortodoks. Kami nggak boleh ganti-ganti itu. Nggak boleh rubah-rubah. Serem ya. Makanya kami dibilang norak, kampungan, jadul, nggak apa-apa. Biar setidaknya orang Kristen itu lihat seperti apa sih kurban itu. Gitu. Sebegitu sakral dan sucinya ya, Kak. Loh, kan dia tanpa dosa, tanpa Iya, cacat, betul kan? Kita percaya dong, tubuh dan darah Kristus itu sangat kudus.
Nah itu. Makanya dari kemarin pesan aku gitu, setidaknya orang Kristen yang di room ini, apapun gerejamu, lihatlah bagaimana kurban itu dilakukan. Nah kan? Terus ini kan, diarak kan, Injil kan, darah dan tubuh Kristus itu diarak dan dipegangin dupa begini kan. Ya. Nah itu beneran darah dan tubuh Kristus, karena Yesus sebelum disalibkan dia kan diarak. Nah, di bawah imam, dialah imamnya itu. Seperti itu. Ada makanya aku bilang dari kemarin, tengoklah darah dan tubuh Kristus yang asli. Sekali saja. Setidaknya kalian tidak menyesal jadi orang Kristen. Serius. Cari tahu. Karena ini penting sekali. Mau tahu kan bagaimana imam itu mempersembahkan kurban itu? Gitu. Kami percaya Yesus itu adalah domba. Domba Paskah Allah. Makanya kenapa selain imam nggak ada boleh orang lewat dari ruang Maha Kudus itu. Meskipun nggak ketutup kan, Kak Hana, Kak Winter kan? Iya. Nggak boleh, hanya seorang imam yang lewat dari tengah itu. Apapun itu nggak boleh, hanya imam. Itu biasanya harusnya tertutup pakai tirai, cuman itu posisi juga mepet ya, tempatnya kecil kan. Kak, mengenai tirai, waktu Tuhan Yesus disalibkan dan mati, tabir bait suci itu terbelah dua, itu maksudnya apa, Kak? Ruang Maha Kudus itu kan tempat kehadiran Allah. Iya. Ruang kudus pelataran tempat umat yang menyerahkan kurban, yang mau Kan terbagi dari luar tuh pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus ya. Ruang Maha Kudus. Nah, kenapa tirai itu kebuka? Kita tahu yang di dalam ruang Maha Kudus itu adalah tempat kehadiran Allah, ya kan? Iya. Kenapa terbuka? Karena kita sudah melihat kerajaan Allah. Dulu kan nggak ada. Dulu tuh nggak pernah terbuka kan, itu tertutup kan. Sekali setahun imam masuk ke situ kan. Dan itu nggak ada pintunya kan. Masuknya pun mesti dirantai ya katanya kakinya ya. Iya, karena bisa-bisa dia yang mati, dia yang habis terbakar di situ. Ngeri. Makanya ini nggak main-main gitu. Makanya imam itu nggak boleh asal-asalan gitu. Nah, kenapa itu terbuka? Supaya kita bisa melihat ke dalam. Kelihatan toh? Artinya apa? Kerajaan Allah sudah Dekat. dipertontonkan. Oh. Sudah ada rasul yang melihatnya. Kalau dulu kan belum. Coba di zamannya nabi-nabi dulu, sebelum itu terbuka, ada nggak yang tahu kerajaan surga? Nggak ada. Sampai Yesus itu membuka tabir itu, sama seperti dia menampakkan kerajaan surga itu seperti apa. Makanya itu kan dibuka dan ditutup. Kita bisa melihat, sudah tahu kita surga itu. Udah kebayang kan surga itu kayak gimana kudusnya? Iya, betul. Jadi tirai itu terbelah, apakah artinya hilang tirainya? Enggak kan? Enggak, masih ada. Cuma terbelah aja. Makanya tetap. Kenapa dulu juga Bahtera Nuh seperti itu? 3 ruang kan? Bagaimana kemah pertemuan itu juga tiga ruangan kan? Dan bagaimana bait Allah itu 3 ruangan juga kan? Dan bagaimana gereja sekarang juga 3 ruangan. Tritunggal. Nggak pernah kan? Nggak pernah tua. Makanya aku bilang, dengerin kata mama kau ini. Mama kau ini udah ngajarin kau. Kan makanya panggilnya Bun. Meskipun mungkin aku lebih tua. Ya. Jadi ada dulu yang sok-sokan ngomongin, nyeritain tabut perjanjian Allah atau ruang Maha Kudus, ya gue mau ketawa-ketawa aja. Kayak paham aja lu. Kayak pernah lihat aja. Nah, itu. Jadi seperti itu. Itu menunjukkan Tritunggal tadi. Gitu. Makanya dari Roh Kudus, ya kan? Ya kan? Dari Roh Kudus kita percaya kepada Tuhan Yesus,
baru sampai ke Bapak. Ih, keren ya. Dari Nuh loh, bayangin loh. That's right. Iya kamu tahu? Mau tahu rahasia-rahasia lain, rahasia kerajaan surga? Itu homili ortodok. Ini kan udah aku bilang ini masuk upil belum ada ilmunya. Kalian nggak percaya? Ayo loh. Dari kejadian sampai wahyu belum diulas kan? Bunda cuman secara garis besar kan? Tapi udah kebuka dikit-dikit kan? Iya. Tema kebangkitan, ruang kudus, kurban. Itu. Jadi jangan perpuluhan aja. Oh, perpuluhan aja lu taunya Tuhan itu ngasih duit gitu. Nah, kan Tuhan kan nggak nanam duit. Tuhan ngasih nyawa. Itu. Ini baru seupil seriusan. Oh harus ikut homilinya Romo kalian sewaktu-waktu sempatin waktu ke Tangerang karena di situ ada episkop. Kalian akan dengarkan khotbah 2 jam rasa semenit. Gak kerasa. Enak. Homili 2 jam berarti jam, ibadahnya berapa jam, Bun? Dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Enak ya? 3 jam, Bun. 3 jam itu karena homilinya bentar. Ya kan liturgi Iya, kan? kemarin Ini bentar berdiri, banget. Kemarin bentar banget Romo. Si Winter sampai kesemutan, Bun. Nggak apa-apa kalau capek boleh duduk. Nanti berdiri lagi capek. Nggak apa-apa, semua itu kan belajar sama kayak anak bayi kan belajar jalan nggak langsung jalan kan? Proses, santai-santai. Tapi nggak berasa capek, Bun. Nggak berasa capek. Terus enak aja dengerinnya gitu. Terus kita juga kalau diproteskan kan tau lah ya, Bun. Nyanyinya jingkrak-jingkrak gitu kan biar berasa konser. Kalau di situ tuh kayak apa ya? Kayak mulut kita akapela ya, Bun ya. Ya, karena memang musik itu hanya dari pujian itu, kidungan itu ya dari mulut kita. Kan kita yang memuji, bukan musik yang memuji kan? Oh, sama. Musik memuji Tuhan nggak? Ada di Bogor ada. Kan kita memuji Tuhan, ya Tuhan dengarkanlah pujianku. Kan nggak pernah dibilang, ya Tuhan dengarkanlah pujian keyboard ini Tuhan. Maaf ya, jahat kan Bunda ini memang. Suamiku yang Katolik Kali, Bunda ini. itu 3 jam ngapain aja katanya. Kamu udah paling cepat. Paling cepat ya cuma. Apalagi kayak Tapi kemarin pulang-pulang wangi banget loh, Bun, kita. wangi zupa ya. Wangi sebaju Iya, baju. wangi dupa. Sampai tas aja wangi, Bun, sampai tadi pas pagi tuh kok masih wangi banget ya. Wangi, Bun, rambut jadi wangi gitu. Pertamanya mistis. Lama-lama kalau kita denger ya, kalau ini Bunda ya, bahkan Bunda tuh suka nangis. Denger apapun kidungan itu, apa yang dibacakan Romo, karena itu bener-bener isi Alkitab semua. Percaya nggak percaya atau mau nggak mau, itu Mazmur. Itu Mazmur dan itu adalah Injil sebenarnya semuanya. Makanya makin kita dengar, kita tuh semakin kenal. Bahkan sebelum kita dengar homili, oh ini tuh ayat yang itu, gitu kan? Suka gitu nggak? Iya. Nah, Terus orang-orangnya ramah-ramah banget, Bun. Kita kan plengak-plengo ya, Bun, pas masuk. Aduh, Bun, lucu banget kayak pencuri mau ngambil sesuatu gitu, celinguk naik sampai atas kan. Terus pas masuk kita nggak kayak yang lain karena nggak tahu kan, Bun. Kan yang lain datang terus kayak bersujud terus cium ikonnya terus apa ya, Win ya, kayak ngebungkuk gitu ya, Win ya. betul. Kayak gitu, Bun. Kita nggak main ngaku duduk gitu, Bun. aja, Bun. Kita main selonong. Nyelonong aja duduk. Tapi untungnya Romo samperin kan, terus shalom gitu, udah kayak oh yalah paham lah ini masih baru. Cuman orangnya ramah-ramah banget, Bun. Kita dikasih tahu nanti begini ya, terus begini begitu. Aduh, Bun, pokoknya pol ramah dan simple, sederhana, nggak heboh gitu loh, Bun.
simpel aja, kayak bener-bener yang disiapin tuh hati gitu, bukan pakaian, bukan penampilan, bener-bener bawa hati gitu kayaknya gitu kan. Gak Nggak ada yang sasakan sih bun. Nggak ada bun, Nggak ada yang sasakan lipstick bun. juga nggak ada, lips merah merona bun, nggak ada bulu mata anti badai, ya kan bun. Baru Nggak kali ada. ini kami polos bun ke gereja. bisa pamer emas Nggak ada ya, yang kasihan. kebayaan bun. Iya. Jadi memang yang diutamakan, apalagi kalau ada Tera, yang Tapi diutamakan senang itu, banget sih bun, baru yang tahu. diutamakan itu, jadi kita itu melayani dan ingat sama seperti Kristus membasuh kaki murid-muridnya, imam itu melayani, bukan imam dilayani. Jadi orang Kristen itu melayani, jadi benar-benar melayani gitu. Jadi kalau dibilang ramah, ya emang itu semua orang Ortodoks itu harus seperti itu. Nggak boleh nggak. Bunda aja yang sombong. Iya kan? Ya nggak Kak Winter? Masa lo bunda? Tapi begitu ke gereja mana ada bunda sombong. Nggak boleh, nggak boleh. Bahkan istri seorang presbiter, dia bahkan yang melayani. Bunda ini sebenarnya nggak sombong, cuma sombong banget aja. Nggak nanggung Rasa sombongnya kan. kesombongannya dari jarak 100 meter bun. Dikit banget 100 meter 3 kilo. Jauh. Gitu. Makan apa bun? Bun, Makan nanti kalau bawa anak gimana ya bun ya? Kan anak Boleh. cewek nggak boleh sampai ke altar kan ya bun? boleh, yang penting jangan sampai masuk ruang Maha Kudus. Oh iya. Anakku yang cowok nggak bisa diem soalnya bunda. Nggak apa-apa, nanti kita ikat. Diikat. Si Winter udah kebingungan gimana nanti kalau bawa anak yang bontot gitu kan. Nggak apa-apa. Soalnya anakku yang kecil pulang-pulang langsung ngomel, kok mama nggak bawa aku katanya. Di bawah itu kan ada warung kopi Romo, di situ ada kucing-kucing. Nanti suruh main aja sama kucing. Iya bun. Ada. Kalau anakku ntar bisa goler-goleran gimana bun? Nggak apa-apa, goler-goleran Yang kecil. boleh. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting kita kasih tahu. Nggak apa-apa, Romonya tuh ramah, mau kalian jerit-jerit di situ. Begitu ditengok Romo, diem itu. Yakin aku. Serius ya. Nggak tahu kenapa ya. Di gerejaku, nggak tahu ya. Ini cuma yang ada di sini ya. Yang di gerejaku ya. Itu begitu nengok Romo, diem. Serius. Dan semuanya tuh pada suka sama Romo. Aku bingung. Apalagi sama Romo Haji. Baik banget. Tapi bener sih bun. Kemarin pas homili ya, lihat Romo ya. Itu tuh kayak sambil senyum gitu. Jadi kita tuh ngeliatnya tuh enak. Terus nggak bertele-tele ya bun. Bener-bener yang ada di Alkitab aja gitu loh. Iya. Gak ada motivasi kehidupan sih bun, gak ada. Iya. Nggak ada filsafat kosong, nggak ada, nggak ada tentang teori kemakmuran, nggak ada. Lebih enak sih bun homilinya. Perpuluhan ada nggak Win? Perpuluhan Nggak ada, Win? nggak ada. Satir. Nanti. Iya, yang di bawah ini juga ya. Kalian cobain sekali aja masuk ke gereja Ortodoks. Setidaknya tahu, ini saran aku, setidaknya tahu bagaimana sih cara menyerahkan kurban sesuai dengan kitab suci. Karena itu nggak ada di Alkitab, nggak ada caranya. Kecuali di Perjanjian Lama. Oke. Ada yang bilang nggak tertarik, tersesat dalam dogma. Berarti lu nggak mengimani Taurat Musa dong. Katanya Tuhan jatuhin Taurat Musa. Ini kami lagi melakukan Taurat Musa loh. Kurban itu kan Taurat. Betul nggak? Aku itu Taurat.
Ya bun, pas kemarin di perjamuannya itu ya bun ya, kan kalau di Protestan kan dipisah ya bun ya. Biasa kita kan makan rotinya dulu, habis itu baru minum anggurnya gitu. Kalau kemarin tuh kayaknya dicampur ya bun ya, udah Disatuin. disatuin gitu ya bun. Iya, biar biar nggak jatuh, nggak tumpah gitu. Oh Tapi kalau kayak gitu jadi benar-benar mirip daging ya Bun ya? Ya, toilet bentar. Benar-benar mirip. Iya iya. kebiasaan. Mumpung lagi banyak orang ya kan, jadi bisa ke toilet. Santai aja Bun, mau pupu juga boleh. Ya nggak apa-apa. Kemarin lu itu ya pas nanya nggak maksud tuh kebingungan gitu, kita kayak nanya yang mana dulu ya gitu ya. Iya. Tapi begitu dijelasin Romo, waduh, pelan-pelan Romo. Iya. Boleh nggak yang Pentiumnya kemarin nggak nyambung. dijelasin Romo bilangin di sini? Yang mana ya? Ayo Jangan onti, kali yang onti itu. kapan? Iya yang itu, paham kan? Yang balas dendam, jangan. Yang balas Oh, dendam mah jangan ya? jangan. Jangan. Ntar kita ke Perth aja, datang ke tempat Bunda langsung wawancara. Ya kalian tuh sebenarnya makanya kataku kan, kalian inilah tanya ikon gitu, apa nih maksudnya gitu, yang simpel-simpel Udah lah Bun, kan. kemarin Iya, Bun. udah nanya ikon, Kemarin udah udah nanya, dijelasin sama Romo. Seru kan, Paham Bun sekarang? seru kan. Jadi itu teologi kan, Alkitab semua. Iya. 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 Bang Henak naik aja, mohon maaf lagi seru karena kemarin tuh masih Bun, pas dengerin homili ya Bun ya, kayak nggak dari awal sampai akhir ya Bun. Biasa kan kalau aku kan emang orangnya cengeng ya Bun ya. Kayaknya tuh lihat yang itu dikit aja nangis. Pas kemarin ya Bun, pas datang tuh kan gemeter. Dari rumah aku udah gugup Bun, pup berkali-kali sampai telat gitu kan Bun. Terus nyampe nyampe sana Bun, nyampe sana gitu, setiap kali denger Romo bacain Mazmur gitu kayak pengen nangis gitu, padahal nggak diapa-apain kan Bun, kita dari kata-katanya juga sebenarnya tuh nggak ada bahan nangis-nangisnya gitu, tapi bawaannya tuh kayak gitu, terus kayak kayak tenang gitu, kayak nggak dar-der-dor gitu, bawaannya pengen nangis aja gitu Bun. Terus kita nanti minggu depan semoga dikasih izin lagi ya Bun, mau bawa anak kan, sama disuruh bawa botol buat minyak ya Cik ya Win ya. Dapat minyak urapan ya. Iya, doain ya Bun biar bisa dapat izin lagi Bun. Amin amin. Itu tuh bagus. Kalau nggak dapat dirayu. Ya. Nanti kalau misalnya itu kan dibagi semua umat ya. Itu bagus untuk penyembuhan. Itu diminum. Diminum apa dioles Bun? Kan dibikin tanda salib ya, bukan dioles. Bisa dioles, bisa diminum. Karena itu minyak zaitun. Oh itu kan olive oil, nggak apa-apa. Iya. Olive oil ya Bun, nggak apa-apa kan? Minyak Olive oil zaitun yang asli. makan. Ya itu minyak zaitun yang makan, bukan yang untuk pijit-pijit yang ada aroma, bukan. Kan ada yang digunakan untuk itu kan. Nah ini yang bisa dimakan itu. Aku kemarin itu juga dapat dan itu diminum. Boleh juga di Bogor ada. Di Bogor itu di mana ya namanya ya? Di BNR ada. Ada di Bogor, ada di Batam ada. Nah pokoknya nanti begitu ini kan, itu kan kayak bersaut-sautan gitu kan, Tuhan kasihanilah itu kan, ingat nggak sih? Itu adalah kata-kata perempuan yang datang kepada Yesus yang minta tolong kan? Iya. Ya, Tuhan kasihanilah. Nah itu ada di Mazmur semua itu. Gitu. Jadi semua yang kita ucapkan itu adalah Alkitab. Jadi arak-arakan Injil itu ya itu kita mendramakan kembali Kristus itu. Gitu. Jadi setidaknya kita nggak baca Alkitab kita tahu, ya kan? Nggak baca Alkitab tapi kita bisa mengerti. Gitu. Iya Bun, bener Bun.
Gitu. Ini ada Mpok Lisi. Kak Hana mungkin ada yang mau Ya ditanya. udah Bun, Udah, masih Bun, itu banyak aja, tapi Bun. bingung, nanti baru nanya lagi ya Bunda ya. Iya, pasti. Ah, Oke ya nanti Bunda, ya tanya sehat-sehat. Romo gitu ya. Nanti ya kalau Bunda pulang dari Saturnus ya. Bun, ternyata banyak korban Bunda juga di situ Bun. Ada satu, tahu dari mana katanya. Terus kita bilang Agatha. Aku juga korban Agatha katanya. Banyak. Ke Depok juga ada tuh banyak korban Udah saya. kesana sekali pasti jatuh cinta sih Bun. Emang bener sih Bun, kayak oh gini ya ternyata ya, yang benar tuh begini kita. Tapi yang paling banyak Thank you ya Bun. ikon itu yang di JSPP, dan ikon tuh kayak hidup gitu loh. Beneran kayak hidup gitu. Ikon itu menggambarkan kayak ada kalian lihat di situ tangga pendakian yang besar banget. Nah, itu tanya sekali-sekali maknanya. Iya Bun, kemarin kita nanya terlalu banyak. Jadi Romonya tuh sampai nggak makannya tuh sampai ketunda ya Winter ya. Kita langsung nggak enak Bun. Romo jelasinnya tuh jelas banget, terus pelan, enak banget Bun. Nggak apa-apa, Romonya tuh gendut kok, nggak apa-apa, puasa agak lamaan sedikit nggak apa-apa. Ya Romo agak bias bilang aja. Romo kan disuruh Bunda Agatha nanya banyak gitu ya, pasti nggak apa-apa. Dia suka menjelaskan. Romo itu suka menjelaskan, tenang aja. Mau say hi sama Onti. Hai cucuku. Bun. Bukan aku bunda kalian, kan cucuku. Iya bener-bener. Tapi ingat ya, ini nenek Kasihan bukan ayah nenek udah jadi papa aja. kakek. Ini bukan nenek papa aja ya, pasti ya. Ayo Oci, Yang gede. Hai sayang. Onti. ayo Oci, Onti cantik nggak? ayo Oci, Onti cantik gak? Pretty gak? Vicky, ya. Ini dong, pretty dong. Nah, kan, bunda itu memang sudah diakui di kalangan onti-onti, di kalangan bunda-bunda, dan di kalangan anak kecil. Kurang apa coba? Kurasakan kesombongan ini sampai ke dada. Baiklah. Ya udah Bun, kita turun dulu. Ya udah, Bun. Aku turun dulu. Makasih ya, Thank Bun. you ya Bunda.